Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ada 8 orang yang paling sering jadi korban dari pinjol. Nah, di sini OJK memberikan solusi keluar dari jeratan pinjaman online. Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan nih bahwa ada 8 kelompok masyarakat yang memiliki resiko paling tinggi terjebak dalam utang pinjaman online, termasuk di pinjol ilegal ini. Nah, yang saya baca beritanya, menurut Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatul Sa'diyah, sebanyak 42% dari kelompok tersebut adalah guru, diikuti oleh 21% korban PHK dan 17% dari kalangan ibu rumah tangga. Nah, selain itu juga ada 9% dari karyawan, 4% dari pedagang, 3% dari pelajar. Terus kelompok lain yang termasuk tukang pangkas rambut dan pengemudi ojek online. Ya, saya bacanya agak aneh ya. Nah, masing-masing itu hanya 2% dan 1%. Nah, di sini juga OJK menegaskan bahwa faktor utama di balik peningkatan utang ini adalah kurangnya literasi keuangan yang mendorong mereka untuk meminjam demi memenuhi gaya hidup atau kebutuhannya. Nah, pinjol ini seringkali dipilih karena proses pencairan yang cepat dan minim penilaian risiko. Nah, menurut OJK, 28% dari mereka yang terjebak dalam pinjaman online ini tidak dapat membedakan antara pinjol legal OJK dan ilegal. Nah, mereka ini seringkali tidak menyadari risiko dari pinjaman online tersebut. Modus operandi pinjol ini termasuk penawaran melalui pesan pribadi seperti WhatsApp, dari SMS juga, mungkin dari iklan-iklan di YouTube akhirnya tergiur, serta menjanjikan pinjaman cepat tanpa syarat dengan menggunakan nama yang mirip dengan lembaga keuangan yang sah gitu, atau akhirnya ada pinjol-pinjol yang sama dengan pinjol ilegal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, OJK sendiri melakukan beberapa langkah penyelesaian yang bisa diambil jika masyarakat terjerat di pinjol nih. Ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat diambil nih. Yang pertama adalah lunasi utang dengan secepatnya. Itu kalau ada uang ya. Nah, langkah pertama yang dapat diambil adalah segera melunasi utang deh, nggak usah berusaha dengan pinjol kalau ada uang. Karena utang tetap harus dibayar, jadi jangan biarkan masalah semakin membesar dengan menggali lubang tutup lubang. Pokoknya jangan disepelein kalau kalian emang punya utang. Terus yang kedua, hadapi dengan kuatkan mental. Jika terpaksa gagal bayar, hadapi situasi tersebut dengan kepala dingin dan kuatin mental. Panik hanya akan mempersulit situasi. Nah, ingat ya bahwa ada solusi untuk setiap masalah dan kalian juga bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Terus yang ketiga adalah hentikan upaya untuk mencari pinjaman baru. Nah, mencari pinjaman baru untuk melunasi utang yang lama, ini hanya akan menambah beban keuangan kalian. Fokus aja pada mencari solusi yang lebih terstruktur untuk mengatasi utang yang ada. Terus keempat, blokir penagihan yang tidak beretika. Nah, di sini kalian juga dapat memblokir nomor-nomor yang meneror kalian. Ya, beritahu kepada semua kontak di ponsel kalian untuk mengabaikan pesan dari pinjol atau DC pinjol dan tidak memberikan respon terhadap tekanan penagihan yang tidak pantas. Nah, jadi gini teman-teman ya. Dengan mengikuti langkah ini, diharapkan kalian tuh dapat mengatasi masalah terkait dengan pinjaman online lebih secara efektif dan menghindari lebih lanjut terjerat dalam masalah utang. Nah, sebagai langkah terakhir, kalian juga boleh melaporkan hal ini kalau kalian sedang diteror sama DC pinjol, laporan aja ke polisi atau ke OJK. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.